Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodrika Maura, NIM 1916010070 dari program studi ekonomi syariah kelas A akan membahas mengenai UAS, pengolahan data, persamaan simultan, dan regresi data panel. Yang pertama yaitu pengolahan data persamaan simultan. Pada persamaan simultan berjudul Analisis Neraca Transaksi Berjalan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Nilai Tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Kerangka konseptualnya yang pertama, harga minyak X1, keterbukaan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, suku bunga X9. Neraca transaksi berjalan Y1, pertumbuhan ekonomi Y2, nilai tukar Y3. Selanjutnya, identifikasi jenis variabel. Variabel endogennya berupa neraca transaksi berjalan Y1, pertumbuhan ekonomi Y2, dan nilai tukar Y3. Sementara variabel eksogennya harga minyak X1, keterbukaan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, dan suku bunga X9. Selanjutnya, identifikasi yang pertama untuk persamaan neraca transaksi berjalan. Yang kedua, untuk persamaan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, untuk persamaan nilai tukar. Selanjutnya, yaitu bentuk persamaan simultan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pengolahan data menggunakan aplikasi EVIUS. Dari hasil pengolahan di atas dapat disimpulkan bahwa angka konstanta 8,31 neraca transaksi berjalan adalah sebesar 8,31 pada saat harga minyak X1, keterbukaan X2, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, dan inflasi X6 sama dengan 0. Pertumbuhan ekonomi Y2 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena nilai probabilitas Y2 sama dengan 0,0934 kecil dari 0,05. Yang ketiga, variabel nilai tukar Y3 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena probabilitasnya 0,0009 kecil dari 0,05. 4. Variabel harga minyak X1 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena nilai probabilitas X1 sama dengan 0,0503 kecil dari 0,05. Yang kelima, variabel keterbukaan ekonomi X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena nilai probabilitas sama dengan 0,2298 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena probabilitas X4 sama dengan 0,0683 kecil dari
besar dari 0,05. Yang ketujuh, variabel aset luar negeri X5 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena probabilitas X5 sama dengan 0,0182 kecil dari 0,05. Selanjutnya, variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena nilai probabilitas X6 0,3704 besar dari 0,05. R square persamaan ini sebesar 0,652771. Artinya kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6 terhadap Y1 sebesar 65,2771%, sedangkan selanjutnya nilai R square yaitu 0,652771. Artinya kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6 terhadap Y1 sebesar 65,2771, sedangkan sisanya sebanyak 34,7229% ditentukan oleh variabel faktor lain di luar persamaan Y1. Selanjutnya, hasil uji simultan atau uji F terlihat signifikan dengan nilai 0,00538 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,00538 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari harga minyak X1, keterbukaan X2, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, dan inflasi X6 berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau neraca transaksi berjalan di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Nilai probability sama dengan 0,424584 besar dari 0,05, maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji heterovedasticity, karena nilai probabilitasnya 0,7241 besar dari 0,05, maka persamaannya tidak mengandung heterovedastisitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Karena nilai probabilitas R square-nya bernilai 0,0166 kecil dari 0,05, maka persamaannya mengandung autokorelasi. Ini yaitu uji multikolinearitas. Hasil di atas menunjukkan antara variabel eksogen tidak melebihi 0,90, maka persamaan ini tidak mengandung multikolinearitas, artinya antar variabel eksogen. Selanjutnya kita masuk kepada persamaan pertumbuhan ekonomi.
lihat yang pertama, angka konstanta berupa min 69,5881. Artinya, pertumbuhan ekonomi adalah sebesar min 69,58. Pada saat investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, dan jumlah uang beredar X7 sama dengan 0. Yang kedua, variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas Y1 sama dengan 0,1959 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel nilai tukar Y3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas Y3 itu variabel nilai tukar Y3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas Y3 sama dengan 0,2203 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel investasi asing langsung X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas X3 sama dengan 0,2584 besar dari 0,05. Yang kelima, variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas X4 sama dengan 0,5065 besar dari 0,05. Yang keenam, variabel aset luar negeri X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas X5 sama dengan 0,2859 besar dari 0,05. Yang ketujuh, variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas X6 sama dengan 0,5014 besar dari 0,05. Yang ke-8, variabel jumlah uang beredar X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas X7 sama dengan 0,3290 besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu nilai R2 persamaan ini sebesar 1,502497 dengan tingkat maka nilai dianggap 0, artinya tidak terdapat kontribusi variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y2 karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan varian variabel endogen. Selanjutnya, hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai signifikan 0,77134 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,77134 besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X5, aset luar negeri X6, inflasi X6 sama dengan dan jumlah uang beredar X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya yang pertama yaitu uji normalitasnya. Pada ini terdapat nilai probabilitas sebanyak 0,731023 besar dari 0,05, maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Selanjutnya, pada uji heterokedastisitas terdapat 0,2780 karena nilai probabilitas of R square-nya sebanyak 0,2780 besar dari 0,05, maka persamaannya tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Karena nilai probabilitas R square-nya bernilai 0,0729 besar dari 0,05, maka persamaannya tidak mengandung autokorelasi.
Yang terakhir yaitu uji multikolonialitas. Maka persamaan ini tidak mengandung multikolonialitas antar variabel eksogen. Selanjutnya kita masuk ke persamaan nilai tukar. Pada saat pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, ekspor X8, dan suku bunga X9 sama dengan 0. Yang kedua, variabel neraca transaksi berjalan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar. Y3 karena nilai probabilitas Y1 sama dengan 0,4922 besar dari 0,05. Yang ketiga, variabel pertumbuhan ekonomi Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas Y2 sama dengan 0,5347 besar dari 0,05. Yang keempat, variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas Y2 sama dengan variabel yang keempat, variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas X4 sama dengan 0,1702 besar dari 0,05. Yang kelima, variabel aset luar negeri X5 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas X5 sama dengan 0,15 besar dari kecil dari 0,05. Variabel yang keenam, variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas X6 sama dengan 0,8982 besar dari 0,05. Yang ketujuh, variabel ekspor X8 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas X8 sama dengan 0,0132 kecil dari 0,05. Yang ketujuh, variabel ekspor X8 berpengaruh signifikan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas X8 sama dengan 0,5. Selanjutnya itu variabel ekspor X8 berpengaruh signifikan terhadap X8 sama dengan 0,0132 kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu variabel suku bunga X9 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas X9 sama dengan 0,4172 besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu nilai R2 persamaan ini sebesar 0,795740. Artinya kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap Y3 sebesar 9,5740 ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y3.
Selanjutnya, hasil uji simultan atau uji F nilai signifikan berupa 0,00005 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A 5% atau 0,05 sehingga 0,0005 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, ekspor X8 dan suku bunga X9 berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Nilai probabilitasnya didapatkan 0,63110 besar dari 0,05, maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Karena nilai probabilitas R-square-nya yaitu 0,0808 besar dari 0,05, maka persamaannya tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Karena nilai probabilitas of square-nya bernilai 0,0068 kecil dari 0,05, maka persamaannya mengandung autokorelasi. Yang terakhir yaitu uji multikolinearitas. Hasil di atas menunjukkan antar variabel eksogen tidak melebihi 0,90, maka persamaan ini tidak mengandung multikolinearitas antar variabel eksogen. Sekian pengolahan data persamaan simultan menggunakan aplikasi EView. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.